Asta kusala kusali asta bumi, antara aspek konstruksi teknologi, sains dan teknologi dengan budaya dan values itu nggak bisa kepisah. Dua hal yang harus berhubungan kuat. Dan buku ini menyiratkan bahwa di tengah kemampuan beliau untuk berinovasi, untuk teknologi, di situ ada budaya, ada values, bahkan ajar religiusitas dan spiritualitas. Artinya sangkaning hidup betara ini, sangkan sueca hidup terkawitan, beliau bisa menemukan menggali ini. Sebagai ayah di keluarga, ya beliau sangat mendukung apapun pilihan kita, asal konsekuen. Kalau tidak konsekuen, jangan tanya marahnya beliau seperti apa. Salam Indonesia, Rahayu Om Swastiastu. Kembali bersama Bincang Pers, Bali Pos Bali TV. Dalam suasana hari ini, Rahayu Om Swastiastu. Rahayu Om Swastiastu. Gong Ari Wipayana. Titiang turang suksma niki. Karena di tengah suasana tadi barusan kita lihat ada peluncuran buku Melangkah Tanpa Lelah. Ini Cokorde Rakoskowati dari Bali. Pada saat itu Bali bukan dikenal karena tariannya, bukan ahli menari, bukan ahli seni ukir, tapi dari Bali ada seorang ahli konstruksi jalan layang yang mungkin pertama kalinya di Indonesia, yang dikenal dengan nama sistem konstruksi Sosrobau. Bali Pos sendiri sampun memberikan anugerah kepada beliau di 2004, anugerah pers Ketut Nada Pak Gong Ari. Kita lihat bahwa Yayasan Puri Kawan Ubud niki bergerak. Beberapa kegiatan ada yang bidang aksara Bali, yang lihat pernah ada budayanya muncul. Sebetulnya napi yang sedang dilakukan Pak Agung Ari di tengah kesibukan tadi di ring 1 istana kita ini. Terima kasih Pak Satria. Sebenarnya yang kami lakukan itu ngetut pemargin Betara Kawitan. Saya kira mewarisi banyak hal kepada kami di keluarga Puri Kawan Ubud, sehingga Puri Kawan Ubud ingin tetap menjadikan Puri itu sebagai sumber literasi dan inspirasi bagi masyarakat. Literasi karena kami memandang bahwa budaya literasi kita harus dibangkitkan kembali. Kita punya banyak lumbung sastra, baik berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan tutur, berkaitan dengan aspek usada, dan juga kaitan dengan konstruksi arsitektural. Kita banyak sekali punya gudang sastra. Oleh karena itu sangat penting bagi kita generasi yang mewarisi itu untuk melakukan konservasi. Konservasi warisan itu, dan tidak berhenti pada konservasi, kita harus melanjutkan pada apresiasi, mengapresiasi karya-karya itu, dan berikutnya digitalisasi. Karena kita tahu dunia sekarang ini sangat berubah dengan era digital. Anak-anak muda kita sudah sangat familiar dengan apa yang kita sebut dengan digital native, karena mereka hidup memang di dunia digital. Dan manuskrip ini harus bisa diterima oleh mereka. Oleh karena itu kami melakukan digitalisasi juga. Nah, digitalisasi tidak cukup. Melanjutkan lagi, kami lebih jauh lagi pada kreasi. Kita kan tidak cukup mengapresiasi saja, mewarisi berbagai macam karya sastra, tetapi berhenti sebagai apresiasi. Leluhur kita banyak sekali punya kehebatan itu, tapi harus kita lanjutkan dengan kreasi. Kreasi artinya kami ingin menciptakan karya-karya baru sebagai sumber literasi. Misalnya sekarang ini di era pandemi, banyak sekali inspirasi dan juga hal-hal yang kita bisa tulis sebenarnya dalam karya sastra klasik dalam bentuk kekawin dan lain-lain.
Jadi kreasi itu sesuatu yang sangat penting di era hari ini. Nah, Pak Satrio, kita juga tidak akan berhenti dengan apresiasi dan kreasi. Kita harus sampai ke aksi. Ya. Karena apa? Karena kita menemukan bahwa leluhur kita menuliskan sastra itu bukan hanya untuk menjadi pameran, tetapi bagaimana sastra itu membadan di dalam tubuh kita, baik ucapan, pikiran, dan perilaku kita. Oleh karena itu kami mempopulerkan istilah sastra paraga atau sastra wadi. Bagaimana sastra dan nilai-nilai dalam sastra itu mewujud dalam tindakan. Orang Bali punya kesadaran ekologis yang luar biasa. Ya. Kita punya Trihita Karana, Sagara Kerti, Warna Kerti, Danu Kerti. Tetapi itu tidak harus berhenti di karya sastra dan ritual, tetapi itu harus diteruskan maparaga. Maparaga itu membadan di dalam aksi-aksi kita. Nah, oleh karena itu kita akan mendorong gerakan yang lebih sifatnya aksiologis begitu, yang mencoba membuat sastra itu betul-betul bisa mewujud dalam tindakan kita, dalam etos kerja manusia Bali, bahkan bisa lebih jauh lagi sastra dresta gitu. Menjadi aturan, menjadi kesepakatan kita bahwa semua aturan kehidupan kita harus berbasis pada sastra. Nah, itulah kerja besar kami, ingin tidak berhenti di literasi, tapi menjadi sumber inspirasi bagi sebuah aksi manusia Bali yang bisa menyembuhkan peradaban Bali dan peradaban dunia kita. Dalam kaitan peluncuran buku Cok Coder Raka Sukowati niki, gambaran ke depan Gong Ari ini dalam proses pemargi Yayasan Due ini ke Punapida. Yeah. Beliau ini adalah sosok inspirasi bagi kami, karena beliau ini lahir di Purikawan Ubud. Ibu beliau berasal dari darah Purikawan Ubud. Beliau adalah orang yang mewarisi menurut saya sesuatu yang menjadi kesadaran di Purikawan Ubud, yaitu literasi. Dari awal, dari kecil kalau kita baca buku beliau, beliau tidak berhenti belajar. Bahkan apa yang kita sebut critical thinking ya sekarang ini, berpikir kritis, itu dibangun oleh beliau. Dan beliau juga mendapatkan inspirasi dari tokoh di Ubud namanya Insinyur Ide Bagus Oke, insinyur pertama di Bali. Beliau banyak sekali belajar mengambil inspirasi pada Ide Bagus Oke, dan dalam perkembangan kehidupan beliau, Cokodorake Sasrobau, Cokodorake Sukowati ini tidak berhenti belajar. Beliau terus memperoleh pendidikan yang terbaik, tidak hanya di ITB, tetapi kemudian beliau S3 juga di UGM. Nah, kami menganggap hal seperti ini harus kita teladani. Generasi muda Bali harusnya tidak berhenti untuk belajar, harus terus mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga bisa menjadi cakrawala dunia untuk membuka wawasan dan juga meniti karir yang lebih baik. Yang kedua, kami juga melihat figur beliau itu bukan hanya figur pembelajar, tetapi figur yang kritis. Beliau melihat suatu fenomena dalam masyarakat Bali, beliau secara terbuka ingin menyampaikan pandangan-pandangannya dan sangat logis pandangannya. Saya kira Pak Satrio pasti mengikuti bagaimana pandangan beliau tentang jalan layang di Bali, pandangan beliau tentang ketinggian bangunan. Beliau sangat terbuka sekali menyampaikan pandangan dan tidak takut berdebat. Sehingga menurut saya salah satu hal yang kita bisa ngambil inspirasi dari beliau adalah critical thinking dan juga terbuka dan tidak takut menghadapi perdebatan. Beliau punya prinsip yang beliau yakini untuk beliau perjuangkan, dan itu diperjuangkan sampai beliau akhir hayat beliau. Prinsip-prinsip dasar yang saya kira kita bisa lihat inspirasinya dari buku ini. Yang kira masyarakat Bali akan menjadikan figur dari seorang Cokodor Raka Sukowati ini bukan saja sebagai inspirasi, yang lihat akan memotivasi bahwa Bali ini selama ini dikenal sebagai pusat kebudayaan, ahli dalam berkesenian dan sebagainya. Tapi ada sisi-sisi
aspek kehidupan lainnya yang bisa kita tekuni dan fokus. Yang kira ada hal yang perlu dipikirkan di tengah situasi terakhir yang mengharuskan kita dengan cepat melakukan transformasi pandangan hidup orang Bali kita dengan pandemi seperti ini, yang kita tahu bahwa hampir 90% dharma kita ini berada di sektor pariwisata. Data Bappenas ketika Pak Presiden Jokowi memberikan sambutan peluncuran ekonomi di Bali itu juga mengajak kita semua bertransformasi. Dan penelitian yang ada Bappenas bahwa pendidikan masyarakat Bali kita ini rata-rata SMP. Tepat buku ini hadir dan tidak hanya sekedar dibaca oleh kawan-kawan kita yang berlatar belakang pendidikan insinyur, pendidikan tinggi, tapi teman-teman kita yang sekarang kenyataannya masih berpendidikan rendah dan para pengambil kebijakan ke depan. Punapi menurut Bung Ari? Yang kira pertama, pandemi itu bisa menjadi momentum bagi kita untuk mulat sarira memang. Untuk merefleksikan, introspeksi diri, apa yang sudah kita alami selama 2 tahun terakhir ini kan sebenarnya bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Kita mengalami semua persoalan ini dalam kehidupan kita. Sehingga ini kesempatan kita untuk mulat sarira sebenarnya. Nah, bagi saya pandemi ini juga bisa menunjukkan kepada kita di dalam aspek tertentu kelemahan-kelemahan dan kelebihan kita di Bali. Kelemahan kita jelas bahwa ekonomi Bali selama ini sangat tergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, ini adalah momentum kita untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Kita harus memikirkan bagaimana membuat ekonomi Bali itu tidak monoculture, tidak hanya tersentralistik pada sektor pariwisata saja. Jika pariwisata mengalami satu goncangan, maka seluruhnya akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kita harus mendiversifikasi ekonomi kita. Misalnya sekarang ini kita harus bicara soal pentingnya pertanian. Kita melihat pentingnya ekonomi kreatif sebagai satu penyangga lain ekonomi Bali. Tetapi jangan hanya angat-angat tai ayam, bahwa ini harus konsisten kita rencanakan diversifikasi ekonomi Bali. Itu satu. Yang ketiga, yang penting juga disampaikan Pak Presiden kemarin adalah ini adalah momentum kita untuk merefleksikan ekonomi pariwisata seperti apa yang kita ingin bangun. Seperti misalnya kita tahu banyak sekali tren pariwisata berubah sekarang di era pandemi dengan wellness tourism. Oleh karena itu, ini momentum bagi Bali untuk menatap tata kelola pariwisata Bali untuk menuju quality tourism yang berbasis pada lingkungan, berbasis pada kesejahteraan masyarakat Bali. Karena ini juga kritik kita terhadap pariwisata, sejauh mana pariwisata Bali itu punya dampak terhadap manusia Bali sendiri, kesejahteraannya, dan juga pada lingkungan. Nah, ini harus kita tata lagi di dalam konteks ini. Nah, keempat, saya melihat bahwa pandemi ini membuat kita sadar betul mengenai pentingnya penguatan manusia Bali. Karena di tengah kemajuan teknologi apapun, digitalisasi, semuanya ujungnya adalah ke manusia. Betul. Kalau kita tidak mampu untuk mempersiapkan manusia Bali dengan baik, yang SMP pendidikan, itu mulai tadi isunya kan pengangguran, pekerja kita banyak lulusan SMP. Baik. Dan kita berhadapan dengan bonus demografi tahun 2035. Betul. Dan itu usia produktifnya sangat besar. Oleh karena itu ini harus serius dipersiapkan mengenai roadmap pendidikan manusia Bali. Seperti apa harus kita bangun, dan kita mengambil inspirasi dari Cokodera Keskuati, karena beliau menganggap bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting, karena di situ akan membangun kualitas manusia Balinya. Dan kita tahu bahwa beliau tidak hanya menekuni bidang konstruksi saja, karena esensinya adalah
antara saintifik dan konstruksi dan dunia-dunia konstruksi ini dengan dunia budaya nggak bisa dipisah. Menyatu dia. Jadi yang di Bali kita sebut secara arsitektural, bahkan disebut dengan asta kusala kusali asta bumi, antara aspek konstruksi teknologi, sains dan teknologi dengan budaya dan values itu nggak bisa kepisah. Dua hal yang harus berhubungan kuat. Dan buku ini menyiratkan bahwa di tengah kemampuan beliau untuk berinovasi, untuk teknologi, di situ ada budaya, ada values, bahkan ajar religiusitas dan spiritualitas. Artinya sangkaning ide betara ini, sangkan suece ide terkawitan, beliau bisa menemukan menggali ini. Dan kalau tidak ada itu dimensi spiritual, mungkin hanya gersang ya, sains dan teknologi. Nah, kembali yang ingin katakan bahwa untuk menjawab tadi persoalan Bali ke depan, tidak ada atau tidak bisa tidak, kita harus masuk pada penguatan dan investasi manusia Bali. Melalui apa? Pendidikan. Tapi pendidikan yang dibangun adalah pendidikan yang menggabungkan sains teknologi dengan apa yang disebut dengan budaya dan values. Cok Abi, sebagai penerus seorang empu ini, yang senang pakai empu, gimana kira-kira pemikiran Cok Abi sebagai penerus untuk bisa dengan inspirasi dari Aji itu bisa mendorong kita semua ke depan dengan semua tantangan yang ada ini, terutama untuk generasi-generasi penerus kita, anak-anak muda kita nih, dengan ngambil contoh dari Aji. Kenapa ini Kak Cok Abi? Untuk semua Pak Satria, Ajeng. Jadi sebenarnya cukup berat ya menyandang status sebagai putra tunggal beliau, beliau ya, karena nama beliau sudah besar sekali. Ditambah lagi saya juga di keilmuan yang sangat berbeda. Beliau sangat maskulin, ilmu saya sangat feminin gitu. Jadi agak ini, tetapi yang saya harapkan dari buku ini adalah buat tadi seperti Pak Dekan juga sudah mengatakan, dan Ajeng juga mengatakan bahwa Papa itu paket komplit ya, Ajeng paket komplit Papa. Ya, beliau praktisi iya, akademisi iya, peneliti iya, dan satu lagi adalah pendidikan itu penting buat beliau. Apapun itu. Dulu saya punya talent sebagai desainer, tanpa belajar sudah ada sejak kecil. Sudah menggambar sudah bisa, tapi beliau mengatakan kalau kamu menjadi desainer yang baik, kamu harus ada dasar pendidikannya. Nggak bisa hanya talent. Talent semua orang punya, tapi harus ada dasar edukasi. Jadi kamu bisa strong dan kuat di situ, gitu. Jadi, nah di buku Niki, sebenarnya semua anak muda dan ini bahasanya kan sudah lebih disederhanakan dibanding yang aslinya. Betul. Dengan penulis yang sama, yang asli Nika sangat teknis, sangat teknik sipil gitu. Tapi karena kuncinya kan sudah melangkah tanpa lelah. Tapi ternyata bukunya memang Titiang sendiri membaca juga sampai habis kan. Jadi banyak memang harus kita bisa contoh dari beliau. Yang tadi itu dari sebagai selain dari yang keempat itu sebagai ayah di keluarga beliau sangat sangat mendukung apapun pilihan kita asal konsekuen. Kalau tidak konsekuen, jangan tanya marahnya beliau seperti apa. Jadi banyak sekali yang bisa dicontoh anak-anak muda angkatan saya sekarang ya sudah menjadi yang angkatan kita ya sama beliau juga, banyak sekali yang bisa kita teladani dari situ. Jadi buku ini satu semua dengan Ajeng yang sudah merealisasikan, yang sudah 4 tahun, mudah-mudahan beliau pasti sekarang tersenyum dari situ. Jadi ini buku bisa jadi pedoman untuk generasi berikutnya. Untuk teknologi sudah jelas, tapi dari yang sisi lain perjuangannya beliau, kegigihannya beliau, dari sisi yang berbeda di sini semua ada. Dan saya juga cukup kaget, saya juga baru tahu bahwa Jakal, karena beliau kan tidak begitu detail kan kalau dengan kita keluarga gitu. Jadi hal-hal prinsip yang itu yang sangat begini. Jadi Pak Agung Ari, yang kira bahwa ke depan dengan momentum situasi kondisi yang semakin tidak pasti, tapi yang pasti bahwa generasi penerus kita, generasi bangsa kita ini harus mengambil langkah tanpa lelah, melangkah tanpa lelah untuk memperkuat tadi yang ditangkap oleh Cok Abi,
bahwa pendidikan, ide juga Bung Ari juga menyampaikan. Apa cukup sebegitu saja? Apa tidak susah itu dengan situasi yang seperti sekarang Niki? Kenyataannya pendidikan masih rendah, mindset kita ini tergantung dalam satu sektor kehidupan saja. Apakah bisa kita dengan cepat lakukan perubahan itu? Sebelum nyampe ke sini, yang ingin sampaikan begini, kita memerlukan di Bali niki 1000 cokodera kesekuati lagi. Karena kita tidak hanya harus berhenti mengapresiasi karya-karya hebat pendahulu kita, tetapi harus melahirkan karya-karya hebat yang baru. Ya. Kita punya talenta yang luar biasa. Yang seorang yang optimis melihat Bali, karena kita lihat bahwa talent Bali itu punya potensi yang luar biasa, bukan hanya di bidang sains, di sport, kita tahu juga di bidang seni, art dan budaya. Dan Bali punya karya-karya kreatif yang mengagumkan. Cuman kita harus membuat manajemen talenta itu supaya kita mulai dari kecil, bahkan dari dini di sekolah itu bisa mengasah talent itu secara baik. Karena sistem pendidikan kita itu kan tidak mungkin harus dibuat mencetak yang seragam. Kita harus membuat talent itu punya potensi untuk berkembang. Dia merdeka untuk berkembang. Saya cerita Cok Abi luar biasa nih. Awalnya beliau diminta untuk sains, tapi Cok Abi punya talent yang lain, yaitu talent di bidang desain, dan itu menjadi Cok Abi seperti sekarang ini dan terkenal. Dan saya kira sudah cukup banyak seperti itu. Kita harus membuat satu sistem pendidikan yang memerdekakan siswa, orang-orang Bali ini supaya berkembang, mempunyai mengasah talentnya, menjadi fotografer yang hebat, menjadi desainer yang hebat, menjadi insinyur yang hebat. Jika ditemukan oleh sistem pendidikan kita. Nah, tinggal berikutnya manajemen talenta berikutnya adalah bagaimana membuat dia punya akses beasiswa yang baik, punya akses karir yang baik, position karir yang baik. Percuma kita menyekolahkan orang dengan baik, misalnya kita sudah kasih beasiswa di luar negeri, sekolah hebat-hebat, tapi ketika pulang di Bali dia tidak punya ekosistem untuk mengembangkan talentanya. Seperti Cok Abi sekolah di London, desainer, ketika pulang ke Bali ekosistemnya harus dibangun. Nah, itu tugas kita semua ya di dunia pendidikan. Kita ingin juga di pemerintah daerah untuk membangun manajemen talenta manusia Bali supaya dia bisa berkembang sesuai dengan minatnya. Dengan apa yang kita warisi selama ini dan apa kemampuan yang bisa digali, kita optimis akan menjadi manusia unggul. Iya, karena kalau kita ingin tidak semulai dari sana, orang akan mencetak semua jadi pegawai pariwisata saja, pegawai hotel, restoran. Karena semua orang berbicara soal itu. Gitu. Padahal ada hal-hal lain yang kita bisa angkat dari manusia Bali yang luar biasa. Karena kita punya, sebenarnya Pak Satria, media pendidikan kita tidak hanya di sekolah, kita punya komunitas. Coba ngayah ke Banjar, ngayah ke Pura, semua talent itu dilatih. Talent seninya, talent narinya, talent craft, membuat kerajinan, semua diasah, dihayati. Dan itu sudah siap dikritik orang, wah itu pegawainya jelek sana, itu sudah terbiasa jatuh bangun, membangun sesuatu. Sekiranya ini yang hidup di dalam cara pendidikan model orang Bali, dan itu tinggal kita perkuat kembali sehingga Bali akan tidak hanya dikenal sebagai pulau yang indah dan budaya yang adiluhung, tetapi juga manusia Bali yang kreatif dan inovasi terus-menerus berjalan begitu. Jadi pemirsa Bali TV, Bali Pos, bincang pers kali ini di tengah peluncuran buku Melangkah Tanpa Lelah ini, kita dapatkan intisarinya bahwa manusia Bali kita harus unggul,
di segala aspek kehidupan kita, dan kita harus tetap melakukan melangkah tanpa lelah, dan kita harus bangkit dan menggali segala hal yang bisa kita gali, terutama kuncinya tadi sudah disampaikan Gong Ari. Satu kunci Inovasi. yang inovasi. Dan Gong Ari sampaikan tadi bahwa manusia Bali akan tetap unggul. Tidak saja di bidang konstruksi, tetapi di segala bidang. Dan anak-anak muda kita, Cok Abis tadi menyampaikan bahwa kita tidak mesti harus seragam, bahkan bisa beda fokus dengan adiknya, dan menjadi seorang Abi yang terkenal di bidang desain yang khusus mengenai keunggulan desain Bali. Yang kira Nike bahwa empu kita ini akan mengawal kita menuju peradaban orang-orang Bali kita yang lebih unggul lagi. Terima kasih, semoga kita menjadi manusia unggul. Suksma. Suksma. Okay.